pagi, bagaimana kabarnya Anda hari ini? Senang sekali, saya Valentina Sitorus kembali menjumpai Anda. Episode kali ini Pop News spesial karena akan menampilkan segmen Sapa Polisiku dengan tema Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66. Program Sapa Polisiku merupakan inisiasi dari Korlantas Polri untuk menjaga keamanan berlalu lintas dan keselamatan berkendara. Saudara, 22 September 2021, Korlantas Polri memperingati Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66. Tema tahun ini adalah polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Dalam perjalanannya selama 66 tahun, Korlantas Polri bertransformasi dari masa ke masa. Dan berikut sejarah dari Korlantas Polri. Polisi lalu lintas atau biasa disebut Polantas adalah polisi yang biasanya paling mudah diingat dan ditemui masyarakat. Mereka yang biasa melakukan penertiban dan mengawal pengguna jalan agar taat aturan. Satuan Polantas sudah ada sejak awal Polisi Negara Republik Indonesia dibentuk. Pada periode 1950 hingga 1959, mereka tergabung dalam seksi lalu lintas. Pada 17 Agustus 1950, jawatan kepolisian diubah menjadi Jawatan Kepolisian Negara. Hingga pada 9 Januari 1952 dikeluarkan Order KKN nomor 6, /4, /Sek 52 yang menegaskan dimulainya pembentukan kesatuan-kesatuan khusus, di antaranya Polisi Perairan dan Udara dan juga Polantas. Perkembangan menentukan juga terjadi pada 23 Oktober 1959 dengan diterbitkannya Peraturan Sementara Menteri tentang susunan dan tugas Markas Besar Polisi Negara. Seksi Lalu Lintas diperluas menjadi Dinas Lalu Lintas dan Polisi Negara Urusan Kereta Api atau PNUK. Namun perubahan serupa kembali terjadi pada 23 November 1962. Dinas Lalu Lintas dipisahkan dari PNUK yang masih tergabung dalam Polisi Tugas Umum. Bulan Februari 1964, Dinas Lalu Lintas mengalami perluasan. Statusnya diperkuat menjadi Direktorat Lalu Lintas. Pada 24 Agustus 1967, Presiden Soeharto menerbitkan SK Presiden nomor 132 tahun 1967 yang meleburkan kepolisian ke dalam Departemen Pertahanan dan Keamanan bersama Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI. Organisasi baru di tubuh Polri lahir atas hasil penjabaran dikeluarkannya Surat Keputusan Kapolri pada tanggal 17 September 1970. Tentang organisasi staf umum dan staf khusus dan badan-badan pelaksana Polri bidang lalu lintas yang juga menyesuaikan. Memasuki 1984, Dinas Lalu Lintas diperkecil menjadi Subdirektorat Lalu Lintas Polri di bawah Direktorat Samapta. Meski pada 21 November 1991 dikembalikan lagi menjadi Direktorat Lalu Lintas. Perkembangan terus terjadi. Pada tahun 1991, Subdirektorat Lalu Lintas dikembangkan kembali organisasinya menjadi Direktorat Lalu Lintas Polri, berkedudukan di bawah Kapolri yang sehari-harinya dikoordinasikan oleh Deputi Operasi Kapolri. Di era reformasi, Polri terlepas dari organisasi ABRI TNI. Dengan sendirinya, Polri tidak lagi berada di bawah Menhankam, Pangap, tetapi sudah sebagai institusi yang independen dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Maka Kapolri berada di bawah serta bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia. Begitu pula dengan Direktorat Lalu Lintas berada di dalam wadah Badan Pembinaan Keamanan Polri atau Babinkam Polri. Di tahun 2010, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 tanggal 4 Agustus, Ditlantas Polri diubah menjadi Korps Lalu Lintas Polri atau Korlantas Polri. Korlantas Polri berkedudukan langsung di bawah Kapolri, bertugas untuk membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas, meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, serta patroli jalan raya. Pada bulan November 2019, Irjen Istiono menjabat sebagai Kepala Korlantas Polri. Di bawah kepemimpinannya, sejumlah inovasi untuk melayani masyarakat telah diluncurkan.
Inovasi tersebut antara lain penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE. Korlantas Polri meluncurkan program penerapan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE nasional tahap 1 pada 23 Maret 2021. Peluncuran ETLE dibuka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan Kakor Polri Inspektur Jenderal Istiono. ETLE merupakan sistem penegakan hukum di bidang lalu lintas yang berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat elektronik berupa kamera CCTV yang dapat mendeteksi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas. Keunggulan ETLE diantaranya mampu menyajikan data kendaraan bermotor secara otomatis, sehingga ETLE menjadi terobosan penegakan hukum lalu lintas dari konvensional menjadi elektronik. Dengan adanya ETLE dapat mengurangi kontak langsung antara petugas dengan pelanggar, sehingga menjadi metode yang paling di era new normal saat ini. Inovasi lainnya yakni aplikasi perpanjangan SIM online bernama Sinar, kepanjangan dari SIM Nasional Presisi yang diluncurkan pada bulan April lalu. Pemohon yang akan memperpanjang SIM A dan SIM C bisa mengunduh aplikasi digital bernama Sinar melalui App Store atau Play Store di telepon seluler. Dengan adanya aplikasi Sinar, pemohon perpanjangan SIM A dan SIM C tidak perlu lagi harus ke kantor Satpas SIM. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya aplikasi ini. Hal ini terlihat dari data di Tregiden Korlantas Polri yang mencatat bahwa ada 24.000 orang yang telah mendaftar dan melakukan pembayaran menggunakan aplikasi Sinar di sepanjang 13 April hingga 9 Juni 2021. Kedepannya, aplikasi ini akan diperluas hingga registrasi online pembuatan SIM baru. Dua terobosan dengan penggunaan teknologi informasi ini adalah salah satu upaya Korlantas untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kehadiran inovasi tersebut merupakan terobosan baru Polri dalam meningkatkan pelayanan yang transparan dalam mendukung program Kapolri menuju Polri yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan. Hargai dan hormati sesama pengguna jalan agar terwujud lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Saudara, Korlantas Polri terus melakukan inovasi guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Salah satunya yakni dengan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE yang sudah diluncurkan pada 23 Maret 2021 lalu, serta aplikasi perpanjangan SIM A dan SIM C. Dan untuk lebih jelasnya mengenai inovasi serta pelayanan kepada masyarakat, kita akan langsung berbincang dengan Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, salam presisi, salam tertib berlalu lintas. Terima kasih. Selamat pagi, salam presisi, salam untuk lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Ya Pak, jadi dari sejumlah inovasi yang sudah diberikan oleh Korlantas Polri kepada masyarakat, apa yang masih akan terus diciptakan dan diberikan inovasi baru kepada masyarakat? Jadi begini ya, kita mengatakan bahwa dari konsep lalu lintas itu sendiri, lalu lintas ini urat nadi kehidupan. Suatu masyarakat bisa bertahan hidup, tumbuh, dan berkembang kalau ada produktivitas. Produktivitas dilakukan atau dihasilkan dari aktivitas, dan aktivitas itu didukung melalui atau dengan lalu lintas. Maka konteks tadi pelayanan kepada publik adalah untuk bisa mewujudkan dan memelihara lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar. Nah, ini konteks yang kita pikirkan, maka yang dilakukan adalah dengan membangun polantas yang presisi. Presisi ini kita jabarkan menjadi polantas yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern. Artinya profesional itu ahli. Dua, cerdas itu kreatif dan inovatif. Bermoral itu semua membangun kesadaran, karena orang yang sadar akan bertanggung jawab dan buahnya disiplin. Modern itu dinamis, berarti mengikuti atau menyesuaikan dengan dinamika perubahan. Terutama sekarang ini dilakukan dengan berbasis kepada
sistem-sistem online atau sistem elektronik karena era revolusi industri 4.0. Maka tadi yang ditanyakan apa yang dikembangkan, karena di era pandemi ini kita di era new normal atau kenormalan baru, maka salah satunya adalah dengan membangun suatu sistem road safety policing atau pemolisian pada konteks lalu lintas melalui implementasi electronic policing atau e-policing yang kita katakan sebagai IT for road safety. Nah, disinilah IT for road safety ini mencakup banyak hal yang berkaitan. Pertama kali kita juga untuk mendukung program-program Rencana Umum Nasional Keselamatan. Jadi kita membangun back office, application, dan network yang berbasis kepada artificial intelligence dan juga Internet of Things untuk menghasilkan suatu algoritma yang berupa infografis, info statistik, info virtual yang dapat diakses secara real time, on time, dan anytime, yang merupakan suatu prediksi, antisipasi, dan solusi. Nah, back office besar kita adalah TMC untuk mendukung road safety management atau manajemen dari keselamatan berlalu lintas. Kemudian kita juga membangun Safety and Security Center, ini juga untuk mendukung safer road atau jalan yang berkeselamatan. Dan kita membangun namanya ERI atau ERI atau Electronic Registration and Identification untuk mendukung safer vehicle atau kendaraan yang berkeselamatan. Dan kita juga membangun Safety Driving Center atau SDC. Ini untuk mendukung safer road users atau pengguna jalan yang berkeselamatan. Nah, berkaitan dengan hal ini tentu kita bisa hubungkan antara TMC, SSC, ERI, dan SDC tadi ini bisa dikembangkan melalui sistem kontrol penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas melalui ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement, adanya Traffic Attitude Record atau catatan perilaku berlalu lintas, dan program Demerit Point System untuk sistem perpanjangan SIM. Nah, ini juga untuk mendukung post crash care atau yang berkaitan dengan penindakan atau penanganan pasca terjadinya kecelakaan melalui Intelligent Traffic Analysis. Semua hal ini dibangun melalui Smart Management sehingga kita dalam pemolisian atau road safety policing juga mendukung pada program Smart City, khususnya pada program Smart Living dan Smart Mobility. Dan ini juga nanti Smart Management diawaki atau memberikan pelayanan secara virtual yang dikoneksikan secara aktual untuk bisa memberikan suatu sistem-sistem atau cara-cara pelayanan yang prima. Baik itu pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan informasi, pelayanan hukum, maupun administrasi dan pelayanan kemanusiaan yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, mudah diakses, dan semua itu dilakukan oleh petugas polisi cyber atau cybercop. Sebenarnya banyak sekali inovasi yang sudah diberikan kepada masyarakat, tapi juga banyak sekali masyarakat yang kurang paham seperti apa mengakses dari inovasi yang sudah diciptakan itu. Sebenarnya seperti apa Pak sosialisasi yang sudah diberikan kepada masyarakat, terutama di era digital saat ini? Kita menyadari bahwa salah satu aktivitas yang kita lakukan adalah juga merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, membangun budaya tertib berlalu lintas, dan kita juga untuk memberikan suatu sistem transformasi, baik itu melalui sistem media. Tentu sekarang ini ya, di dalam sistem media ini kita memberikan suatu sosialisasi melalui media sosial atau juga media-media elektronik atau media online atau media mainstream yang ada atau cetak gitu. Dan kita juga tentu melalui orang-orang yang juga bisa mentransformasi. Salah satunya kita punya jaringan kepada guru, kepada para komunitas, dan juga kepada orang-orang yang memiliki pengaruh. Jadi kita juga membangun soft power dan juga smart power. Yang menarik yang kemarin juga sudah ramai diperbincangkan publik adalah bagaimana Korlantas meluncurkan aplikasi untuk perpanjangan SIM A dan SIM C. Seperti apa sih Pak kira-kira ke depan akan adakah aplikasi untuk perpanjangan STNK? Jadi begini, kita ini semua nantinya akan ada sistem-sistem yang diberikan perpanjangan. Jadi kita ini akan juga melihat, karena kita berbicara produk-produk pelayanan kepolisian khususnya lalu lintas, itu semua akan ada unsur pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan,
pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan. Jadi semua entah itu SIM atau STNK, nanti semua akan saling terkait dengan catatan. Karena itu semua fungsi registrasi dan identifikasi memberikan jaminan legitimasi untuk perlindungan. Baik kalau misalnya kendaraan bermotor, ini kaitannya dengan keabsahan kepemilikan dan asal-usul kendaraan. Kalau untuk SIM, ini legitimasi kompetensi. Ini semua saling terkait karena nanti akan dikaitkan dengan legitimasi pengoperasionalan kendaraan bermotor. Karena mengoperasionalkan kendaraan bermotor di jalan, orang bisa menjadi korban, bisa menjadi pelaku yang merusak, menghambat, bahkan mematikan produktivitas kita maupun orang lain. Nah, oleh sebab itu, maka perlu ada suatu sistem pengawasan, pengontrolan secara elektronik tadi ya. Kalau tadi sudah terkait dengan sistem elektronik, baik itu sinar, baik itu signal, semua ini akan berkaitan kepada traffic attitude record, catatan perilaku berlalu lintas. Baik, inovasi sudah banyak diberikan, harapannya semoga ini saling memudahkan antara masyarakat dan juga Korlantas, terutama dalam meningkatkan ketertiban masyarakat. Terima kasih Pak Dirkamsel Korlantas Polri, Brigjen Pol Krisnanda Dwi Laksana sudah berbagi dengan kami, pemirsa Kompas TV. Saudara, sejumlah inovasi yang dibuat oleh Korlantas Polri tentunya juga menjadi solusi untuk meminimalisir kontak langsung dan potensi adanya keramaian di lingkungan masyarakat. Hal ini menjadi sejalan dengan program pemerintah untuk selalu menjaga protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Ayo tertib protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Saudara, Korlantas Polri terus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam memutus penyebaran rantai COVID-19. Berbagai upaya sudah dilakukan, terutama dalam menanggulangi penyebaran virus COVID-19 di masyarakat. Dan untuk membahas hal ini, kita akan berbincang dengan Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri, Kombes Pol Arman Ahdiat. Selamat pagi, Pak Arman. Pagi. Ya, jadi sudah hampir 2 tahun pandemi ini melanda negeri. Apa saja upaya yang dilakukan oleh Korlantas Polri kepada masyarakat? Beberapa upaya yang sudah kita lakukan, terutama Korlantas Polri ini, untuk memutus penyebaran COVID-19 ini, langkah-langkah sudah diambil di seluruh jajaran. Korlantas Polri sudah menginstruksikan kepada seluruh jajaran bagaimana supaya kita dapat mengupayakan memutus rantai penyebaran COVID-19. Upaya yang dilakukan, salah satu yang saat ini masih berlaku di seluruh wilayah itu adalah melakukan penyekatan-penyekatan. Dan ada beberapa wilayah juga melakukan suatu kegiatan ganjil genap. Ini sangat mudah diikuti karena kalau ada aturan-aturan yang lain, kenapa sih ganjil genap? Ya tanggal ganjil berarti mobil ganjil yang dipakai, yang bisa menggunakan. Kalau tanggal genap, yang berarti mobil genap yang bisa memanfaatkan akses tersebut. Oleh karena itu, saya menghimbau lagi kepada masyarakat, apa yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk tujuan kita bersama. Bukan hanya untuk pemerintah, bukan hanya untuk polisi, tapi bagaimana kita bisa meredam penyebaran COVID ini sehingga tidak muncul PPKM yang sebelum-sebelumnya gitu. Hingga saat ini penyekatan memang terus dilakukan, terutama dalam menekan angka mobilitas warga di masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Namun seperti apa sosialisasi yang sudah dilakukan oleh Korlantas Polri kepada masyarakat? Karena tak memungkiri bahwa masyarakat mungkin hingga saat ini masih kurang teredukasi terkait di mana lokasi penyekatan dan titik-titik mana saja yang menjadi pembatasan mereka dalam berlalu lintas di tengah pandemi ini. Ya, tadi kan saya menjelaskan tentang penyekatan untuk memutus penyebaran COVID. Satu sisi kita juga mensosialisasikan bagaimana kita supaya masyarakat ini bisa menjaga badannya, menjaga tubuhnya, menjaga lingkungannya agar terhindar dari paparan tersebut. Kadang-kadang di dalam suatu komunitas masyarakat menghadapi pandemi COVID ini, ada yang mungkin terlalu berlebihan ketakutannya. Ada juga malah kadang tidak percaya sehingga mengabaikan semua sampai tidak menggunakan masker. Kemudian dia berjalan
di tempat manapun tanpa prokes. Itu yang terus kita galakan kepada masyarakat, bahwa percaya atau tidak bahwa COVID-19 ini pasti ada. Oleh karena itu kita juga melakukan vaksinasi di seluruh wilayah dengan menggunakan sarana-sarana yang memang ada di kepolisian. Bisa kita lakukan beberapa wilayah dengan memanfaatkan SIM keliling. Pada saat bis SIM kelilingnya ini satu tempat, kita juga melakukan vaksin. Kemudian di samsat-samsat, di tempat-tempat pelayanan masyarakat juga kita siapkan vaksin yang memang belum divaksin masyarakatnya. Sejak Desember tahun lalu, fokus pemerintah yakni mengenai program vaksinasi. Korlantas Polri memiliki peran seperti apa, Pak? Infonya juga disebutkan bahwa pengawalan pendistribusian vaksin juga dibantu oleh pihak kepolisian. Jadi beberapa waktu yang lalu pada saat vaksin itu tiba di Indonesia, kita juga melakukan pengawalan-pengawalan sampai ke daerah-daerah wilayah Indonesia untuk mengantar vaksin-vaksin itu ke seluruh Indonesia. Dan ini kita lakukan untuk mengoptimalkan bahwa vaksin ini sampai ke tujuan dengan aman dan tidak ada hambatan apapun, baik itu dari gangguan orang-orang maupun di jalanan. Sejumlah upaya sosialisasi penanganan pandemi juga diberikan kepada masyarakat, terutama pemberian harapan, seperti bansos juga ya Pak ya? Nah, ini kaitannya dengan bantuan sosial ini salah satunya adalah bagaimana kita memberikan pemahaman kepada masyarakat, berinteraksi dengan masyarakat bahwa COVID ini ada, dampaknya sangat luas. Pada saat kita memberikan baksos, kita juga sekaligus memberikan semacam informasi lah. Informasi sekaligus kita juga melakukan pendataan apakah sudah divaksin atau belum. Apakah memang diantaranya pernah COVID atau tidak. Dengan adanya sarana kontak baksos ini, kita juga sekaligus melakukan pengecekan apakah masyarakat ini sudah melakukan vaksin atau sudah melakukan protokol kesehatan di lingkungannya atau belum. Baik, sejumlah inovasi dukungan terhadap penanganan pandemi COVID-19 sudah diberikan oleh Korlantas Polri. Kemudian terakhir, apa harapan di Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66 ini, Pak? Pada saat ini kita sedang mengalami suatu kondisi yang sama, yaitu kondisi pandemi COVID-19. Satu sisi kami sebagai petugas juga harus menjaga kesehatan, dan satu sisi yang lain kita juga harus bagaimana bisa mengelola kesehatan di dalam komunitas masyarakat. Pesan saya, semoga masyarakat dalam kondisi saat ini bisa mengambil makna dari apa yang terjadi saat ini. Kami, Korlantas Polri, selalu ingin berada di masyarakat dalam kondisi manapun, apapun, dan bagaimanapun kondisinya. Baik, segala dukungan, upaya sudah diberikan dari pihak Korlantas Polri, terutama dalam menanggulangi pandemi COVID-19, memberi harapan kepada masyarakat, karena memang pada dasarnya selain sudah ada dukungan, sudah ada fasilitas, tentu yang terakhir adalah optimisme masyarakat, terutama dalam melewati pandemi ini. Menerapkan protokol kesehatan agar kiranya pandemi ini bisa kita lalui bersama. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas informasi yang sudah diberikan kepada kami, Kombes Pol Arman Ahdiat. Ya, terima kasih Valen. Ya, selamat pagi. Selamat pagi, salam sehat. Di usia ke-66, Korlantas Polri akan tetap terus berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian, penegakan hukum lalu lintas, dan angkutan jalan. Dalam memberikan pelayanan publik, kami mengedepankan keterbukaan, kecepatan, serta transparansi sehingga mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, beberapa inovasi pelayanan publik berbasis IT telah kami luncurkan, antara lain ETLE, SIM online, Sinar, dan lain sebagainya. Kami selalu berkomitmen dan bertekad dalam mewujudkan polisi lalu lintas yang presisi, tangguh, dan bertumbuh di era kenormalan baru. Saudara, di Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66
ke-66 ini, selain menciptakan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, Korlantas Polri juga akan terus berinovasi untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Dan saudara selalu ingat ya, untuk stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Karena jalan ini, jalan kita bersama. Saya Valentina Sitorus, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-66. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-66. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara yang ke-66. Selamat Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-66.